Oke Google, kitchen on. Oke, lampu dapur sudah dinyalakan. Pada kesempatan ini akan mendemonstrasikan project IoT dengan tema membuat prototype smart home. Jadi intinya nanti kita akan mengendalikan lampu-lampu di rumah kita dari jarak jauh menggunakan koneksi seperti itu. Dalam hal ini juga bukan hanya lampu sih sebenarnya, tapi perangkat listrik lainnya bisa juga dikendalikan melalui sistem ini. Pertama-tama kita siapkan dulu miniatur dari ruang yang nanti akan kita kendalikan lampu di dalamnya. Tentunya ruang-ruang tadi sudah kita pasang dengan lampu. Dalam hal ini saya menggunakan LED dan yang sudah dihubungkan dengan kabel-kabel yang nanti kabel ini akan kita pasang ke board Note MCU. Nanti ruang-ruang ini akan kita kendalikan dengan menggunakan aplikasi Google Assistant. Selanjutnya kita melakukan pemasangan kabel-kabel ke Note MCU. Ada 3 pasang kabel di sini yang nanti akan kita pasang. Kita pasang dulu kabel ground. Kita rounding groundnya supaya nanti semua kabel ground berada di satu garis lurus, memudahkan kita untuk memasang. Baik, kita memasang kabel yang terhubung ke lampu dapur. Kabel groundnya di sini, atau kabel negatifnya. Di dalam ini saya menggunakan pin D0 sampai D3, D2. Ini. Kemudian untuk ruang atau kamar tidur kita pasang ground di sini. Kemudian kita pasang ke D1. Selanjutnya untuk ruang tamu atau guest room di sini dan saya pasang di D2 seperti itu. Ya. Selanjutnya kita persiapkan script yang nanti akan kita injeksikan ke dalam board Note MCU-nya. Klik file, kemudian example, kemudian masuk ke Blink yang sebelumnya sudah diinstal melalui manager library. Selanjutnya klik board WiFi. Selanjutnya masuk ke ESP8266 standalone. Ini tampil seperti ini, kita maximize. Dalam hal ini yang harus kita ganti adalah ini your hot token. Yang ini nanti akan kita dapatkan ketika kita membuat project baru di aplikasi Blink. Ya, nanti kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan SSID yang kita pakai untuk mengkoneksikan board Note MCU ke internet. Kemudian password dari WiFi kita tersebut.
Adapun hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya. Ini adalah token yang saya dapatkan dari Blink. Kemudian ini aksesoris yang saya pakai. Sementara yang lain tidak perlu ada perubahan. Atau script pada Arduino tadi kita upload ke board, maka selanjutnya kita masuk ke aplikasi Blink yang ada di smartphone kita. Yang pertama kita menambahkan beberapa elemen yang nanti akan kita hubungkan dengan Node MCU. Saya menggunakan ada 5 elemen di sini. Yang pertama button. Ya. Button ini saya gunakan untuk melakukan uji coba koneksi antara smartphone saya dengan board Node MCU-nya. Nah, untuk perangkat ini saya menggunakan output GP5, artinya pin yang saya pakai di Node MCU adalah GP5 atau D1. Selanjutnya kita memasukkan bagian atau elemen dari ruang-ruang yang akan kita kendalikan nanti. Yang pertama ada ruang dapur, ruang tamu, dan ruang kamar tidur. Bagaimana di dalamnya kita bisa lihat. Yang saya akan gunakan adalah V0 ya, V0. Adapun URL ini adalah URL diambil dari token yang sama dengan token yang tadi kita dapatkan kita masukkan pada script ya. Seperti itu. Nah, ini kita lakukan sama untuk beberapa elemen lainnya, seperti ruang tamu. Saya pakainya V1, kemudian ininya sama, hanya diganti pada bagian ujungnya saja di V1. Kemudian kamar tidur saya pakai V2, untuk URL-nya sama, hanya tinggal mengganti di V2 saja, yang lainnya sama, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada inventor. Yang inventor ini nanti akan menghubungkan webhook tadi dengan pin atau output yang kita pakai pada Node MCU. Ini adalah berupa perintah. Saya contohkan yang semisal ketika V0 sama dengan 1, maka perintahnya nyalakan pin GP5, dalam hal ini D1 yang terhubung dengan dapur, lampu dapur. Nah, begitu selanjutnya sampai dengan lampu kamar tidur yang tadi ada di P2, dan kemudian terakhir ada perintah untuk menghidupkan semua lampu dalam sekali perintah. Seperti ini, saya masukkan V3, ketika sama dengan 1 maka nyalakan semua lampu, kemudian ketika posisinya 0 maka matikan seluruh lampu yang ada. Seperti itu. Selanjutnya kita ke aplikasi IFTTT atau if. Untuk aplikasi ini ada yang berbasis Android, ada yang berbasis web. Dalam ini saya menggunakan yang berbasis Android. Ya, pertama kita harus melakukan login dengan menggunakan email kita. Selanjutnya kita buat apa yang kita inginkan atau apa yang akan kita hubungkan dari Google Assistant itu ke Node MCU-nya. Dalam hal ini saya menggunakan Google Assistant. Nah, di sini saya sudah menanamkan beberapa perintah yang nanti untuk mengendalikan lampu-lampu yang ada di ruang kamar tadi. Saya contohkan salah satunya. Misal
saya ingin menyalakan kitchen on ke lampu dapur. Saya lakukan ketika saya ucapkan kitchen on, maka Google akan menjawab dengan kalimat oke, lampu dapur sudah dinyalakan. Kemudian dia juga tetap harus memakai token tadi sebagai penghubung, kemudian dihubungkan pada V0 yang tadi sudah kita buat di Blink. Kemudian untuk perintahnya kita pasangnya put, lakukan. Kemudian ketika perintah on, maka body yang kita pasang adalah 1. Setelah itu kita tekan save seperti itu. Oke. Selanjutnya kita mengaktifkan aplikasi Google Assistant yang tadi sudah kita tanamkan atau kita pasang menu-menunya atau toolsnya di dalam aplikasi Blink. Dengan menekan tombol segitiga ini, maka kita telah melakukan koneksi aplikasi Blink dengan aplikasi IFTTT tadi, juga dengan Note MCU. Ya, kalau tidak ada tanda merah di sini artinya sudah terhubung. Seperti itu. Kita tinggal lakukan perintah. Selanjutnya kita masuk ke tahap uji coba. Perintah menyalakan lampu-lampu ini kita menggunakan fasilitas Google Assistant. Oke Google, kitchen on. Oke, lampu dapur sudah dinyalakan. Lampu dapur sudah dinyalakan. Google, bedroom on. Oke, lampu kamar tidur sudah dinyalakan. Oke, kamar tidur menyala. Oke Google, guest room on. Oke, lampu ruang tamu sudah dinyalakan. Oke, ruang tamu sudah menyala. Dalam hal ini kita bisa mematikan lampu ini secara satu persatu, atau bisa juga sekaligus dengan satu perintah, karena tadi sudah saya tanamkan. Kita contohkan. Oke Google, turn off all. Oke, semua lampu sudah dipadamkan. Selanjutnya, bagaimana kita mengaplikasikan miniatur tadi ke bentuk sebenarnya atau lampu sebenarnya. Dalam hal ini kita hanya tinggal menambahkan relay, dan yang akan kita gunakan adalah relay dengan jenis high level trigger. Karena bagi teman-teman yang menggunakan relay seperti ini dengan tulisan low level, maka ini tidak akan bisa bekerja. Jadi Note MCU tidak bisa membangkitkan relay dengan kondisi low level, melainkan harus dilakukan modifikasi pada relay ini. Tapi di pasaran sudah ada yang menjual relay, paket relay seperti ini dengan sudah dilengkapi auto coupler, otomatis dia bisa mensupport high trigger. Dalam hal ini akan bisa dikendalikan oleh board Note MCU. Oke, kita lakukan cabling atau pemasangan kabel pada relay. Kita hubungkan ground. Kita pakai satu relay saja di sini. Kita pakainya in 1, yang nanti akan bekerja adalah relay yang sebelah sini, kemudian VCC. Untuk GND kita hubungkan ke GND, langsung ke GND saja, ke GND. Selanjutnya PCC-nya, PCC-nya kita pasang ke Blink View, yang dalam hal ini
menggunakan tegangan 5 volt. Selanjutnya ke D1 ya. D1 ini berisi perintah nyalakan lampu dapur atau kitchen on seperti itu. Saat ini untuk perkabelan sudah terpasang baik ke not MCU nya, ke relay, kemudian dari relay ke lampu, kemudian kita tinggal uji coba. Oke Google, kitchen on. Oke, lampu dapur sudah dinyalakan. Ya, lampu dapur menyala. Oke Google, kitchen off. Oke, lampu dapur sudah dipadamkan. Demikian tadi demonstrasi implementasi IoT. Perlu menjadi catatan bahwasanya dalam hal ini bukan hanya untuk mengendalikan lampu saja, tetapi bisa mengendalikan perangkat-perangkat yang lain. Misalnya di sini kita tancapkan kipas angin atau perangkat listrik yang lain seperti itu. Jadi semua perangkat di rumah kita bisa kita kendalikan melalui Google Assistant dengan bantuan Word Note MCU. Itu dari saya, semoga bermanfaat.